Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam pembacaan kitab Syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Pembahasan kita sekarang adalah pembahasan bab terakhir dari usul fikih, yaitu pembahasan mengenai ijtihad dan juga taklid. Apa itu ijtihad, definisinya, lalu kemudian apa saja syarat-syarat mujtahid itu, lalu kemudian bagaimana orang yang tidak bisa berijtihad, apa yang harus dia lakukan. Nah, itu dibahas pada pembahasan kali ini. Baik, langsung kita masuk ke dalam matan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa min syartil mufti, dan di antara syaratnya mufti, wa huwal mujtahid, yaitu seorang mujtahid, apa saja syaratnya? Yang pertama, ayyakuna aliman bil fiqhi, dia harus mengerti fikih aslan, baik dari sisi usul, wa far'an, ataupun dari sisi furu', khilafan, baik dari sisi perbedaan pendapat di antara para ulama, wa madhaban, ataupun mana yang mu'tamad di dalam madhab tersebut. Nah, empat kata ini, aslan, wa far'an, wa khilafan, wa madhaban, itu dijelaskan lagi oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli di sini. Aslan, di sini kan dituliskan aslan. Apa maksud dengan aslan? Ai bimasailil fiqhi wa qawaidihi. Masalah-masalah fikih, kaidah-kaidah fikihnya, wa furu'ihi, dan juga cabang-cabang permasalahannya. Tuh. Lalu kemudian wa bima fiha minal khilafi, dan seorang mujtahid juga harus mengetahui fiha, bima fiha, dalam fikih itu, dalam permasalahan fikih itu ada masalah apa aja, ada perbedaan pendapat apa saja di antara para ulama, gitu. Liyadhhaba ila qaulin minhu, hingga akhirnya dia bisa mengambil pendapat yang memang sudah ada yang berpendapat dalam hal tersebut. Wala yukhalifuhu, dan dia tidak bertentangan dengan perbedaan pendapat yang ada. Misalkan perbedaan pendapat yang ada itu ada 3 pendapat. Tuh, jangan sampai dia keluar dari 3 pendapat ini bi ayyuhditsa qaulan akhara, hingga dia akhirnya memunculkan pendapat yang baru. Jadi 4 pendapat nantinya. Awalnya cuma 3 pendapat dalam suatu permasalahan, lalu kemudian gara-gara dia tidak mengetahui mengenai ikhtilaful ulama, hingga akhirnya dia mengambil pendapat yang baru, membuat pendapat baru, yaitu pendapat keempat. Itu tidak bisa dilakukan, tidak boleh. Kenapa? Listilzami ittifaqi man qablahu bi'adami dhihabihim ilaihi ala nafihi. Karena ketika mereka sepakat, ittifaqu man qablahu, orang-orang yang datang sebelum orang itu sudah sepakat bi'adami dhahabihim ilaihi, gitu. Mereka tidak berpendapat dengan pendapat ini. Itu listilzam itu meniscayakan bahwasanya kesepakatan mereka tidak mengambil pendapat ini menunjukkan bahwasanya mereka sepakat bahwasanya pendapat ini itu nggak baik, nggak benar, nggak benar, nggak tepat, gitu. Jadi seperti itu. Ketika sudah ada 3 pendapat, kenapa cuma 3 pendapat ini? Kenapa nggak muncul lagi pendapat yang baru? Ya karena dianggapnya para ulama itu juga sudah berpikir sejauh itu, hingga akhirnya mereka sepakat untuk tidak memunculkan pendapat yang ini, gitu. Nah, itu syarat yang pertama, dia harus mengetahui fikih, dalamnya fikih, baik dari sisi usul, atau dari sisi furu', atau dari sisi khilaf di antara para ulama, atau juga dari sisi apa saja yang mu'tamad di dalam mazhab tersebut. Nah, terus syarat yang kedua, wa ayyakuna kamilal alati fil ijtihadi, dia harus memiliki alat yang lengkap dalam berijtihad. Maksudnya alat di sini adalah skill yang harus dia miliki. Contohnya, dia harus tahu arifan bima yahtaju ilaihi fi istinbatil ahkam. Dia harus mengetahui bima yahtaju ilaihi,
dia harus mengetahui apa saja yang dia butuhkan fi istinbatil ahkami, dalam melakukan istinbatul ahkam, minan nahwi, dari ilmu nahwu, wal lughati, dan juga dari ilmu bahasa Arab. Terus kemudian wa ma'rifatir rijal, dia juga harus mengetahui mengenai rijal, tentang sanad, tentang kondisi para periwayat yang ada di dalam sanad tersebut. Ar-rawina lil akhbar, yang meriwayatkan berita-berita itu. Kenapa? Liyakhudha biriwayatil maqbuli minhum dunal majruh, agar orang tersebut bisa mengambil biriwayatil makbul, dengan riwayat orang yang makbul, minhum, di antara para perawi itu, riwayat itu, dunal majruh, dan dia bisa meninggalkan pendapat yang majruh, yang ditinggalkan itu. Lalu kemudian syarat yang lain adalah wa tafsiril ayati, wa tafsiri, gitu. Karena di sini aliman bil, jadi di awalnya ada bi tafsir. Wa tafsiril ayati, dan dia harus mengetahui tafsir ayat al-waridati fil ahkami, yang sedang membahas tema yang lagi dibahas, gitu. Dia harus mengetahui tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Begitu juga wal akhbaril waridati fiha, dia juga harus mengetahui, harus memahami tafsiran terhadap khobar atau hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Tujuannya apa? Liwafiqo dzalika fi ijtihadihi, agar dalil tersebut itu selaras dengan pendapatnya. Lalu pendapatnya, ijtihadnya itu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Wala yukhalifuhu, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tuh. Lalu kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahalli berkata, wa ma dzakarahu min qawlihi, apa yang disebutkan oleh Imam Haramain Al-Juwaini dari perkataannya, min qawlihi arifan, gitu. Arifan dari sini, ini arifan, ini maksudnya ini, ila akhirihi, dari arifan sampai ke ila akhirihi, berarti sampai sini, itu adalah min jumlati alatil ijtihad, itu adalah hal-hal yang memang harus dimiliki dalam berijtihad. Tuh. Wa minha, di antara yang lain adalah ma'rifatuhu biqawaidil usul wa ghairi dzalik. Dia harus memahami kaidah-kaidah usul fikih. Teman-teman juga harus tahu perbedaan apa perbedaan antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih. Itu sudah pernah dibahas pada pertemuan semester yang lalu kalau tidak salah, ketika kita membahas mengenai perbandingan kaidah usul fikih. Tuh. Nah, itu tadi syarat mufti atau syarat mujtahid. Maka sekarang yang kedua adalah wa min syaratil mustafti ay al-muqallid. Di sini hanya diberikan dua, umat Islam itu diklasifikasikan hanya kepada dua. Kalau nggak mujtahid, maka dia maka dia muqallid. Perbedaannya adalah dia bisa ijtihad atau enggak. Kalau dia bisa ijtihad, maka dia masuk ke dalam mujtahid. Tapi kalau dia tidak bisa ijtihad, maka dia masuknya ke muqallid. Meskipun nanti mujtahid itu ada tingkatan-tingkatan, begitu juga dengan muqallid juga ada tingkatan-tingkatan. Jadi meskipun nanti dibahas bahwasanya taklid itu definisinya adalah qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina ma'khudhahu, menerima pendapat seseorang tapi kamu nggak tahu apa landasan berpikir dia, gitu. Itu kan taklid. Cuma taklid itu memiliki tingkatan-tingkatan, dan ukurannya itu bukan tahu dalil atau enggak, tapi ukurannya itu bisa ijtihad atau enggak. Kalaupun orang tahu dalil banyak tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad, maka dia masih muqallid. Meskipun muqallidnya itu berada pada tingkatan lebih tinggi daripada muqallid yang emang sama sekali nggak mengetahui tentang dalil. Tuh. Wa min syartil mustafti, di antara syaratnya seorang mustafti, yang pertama ayyakuna min ahli taklid, dia adalah orang yang ahlu taklid, yang memang
ya kemampuan dia cuma bisa taklid gitu. Maka bagi dia fayuqallidul muftiya fil futya, maka hendaklah dia itu mengikuti fatwanya para mujtahid. Tuh. Fa in lam yakuni syakhsu min ahli taklid, kalau misalkan orang tersebut bukan termasuk dari ahli taklid, yang kana min ahli ijtihad, maksudnya dia itu adalah orang yang memang bisa berijtihad, falaisa lahu ayyastafti, maka bagi dia tidak boleh untuk bertanya. Qala, kama qala, sebagaimana dikatakan oleh Imam Harumain Al-Juwaini, walaysa lil alimi ay al-mujtahidi ay yuqallida, dan tidak boleh bagi seorang alim atau seorang mujtahid itu untuk bertaklid. Kenapa? Litamakunhi minal ijtihadi, karena dia sudah bisa melakukan ijtihad. Ngapain dia ijtihad kalau misalkan dia masih taklid? Nah, kalau teman-teman baca secara jelas dari kalimat yang tadi kita baca, kalimat ini mengindikasikan apa yang tadi saya ucapkan, bahwasanya umat Islam itu ya terbaginya cuma dua. Yang pertama ahlu taklid, ya kan, min ahli taklid, orang yang memang dia bisa taklid, atau ahlul ijtihad, atau dia itu adalah ahlu ijtihad. Perbedaan antara keduanya seperti yang tadi saya katakan, ya bisa ijtihad atau enggak. Ada sebagian kalangan yang memasukkan di antara mereka berdua ini ittiba, muttabi'. Yang saya cenderung bahwasanya muttabi' itu juga masih masuk ke dalam taklid. Yaitu taklid yang tingkatannya lebih tinggi daripada muqallid yang memang sama sekali tidak tahu dalil. Kenapa? Ya karena ukurannya adalah bisa ijtihad atau enggak. Kalau bisa ijtihad maka enggak boleh taklid. Kalau enggak bisa ijtihad ya maka dia melakukan taklid. Bahkan kalau dia berijtihad dia salah. Karena dia melakukan suatu hal yang di luar kemampuan dia. Tuh. Nah, apa definisi dari taklid? Wat taqlidu qabulu qaulil qaili bila hujjatin yadhkuruha. Itu adalah menerima perkataan seseorang yang berkata bila hujjatin, tanpa ada argumentasi yadhkuruha yang dia sebutkan. Jadi orang asal ngomong tapi nggak menyebutkan landasan, maka disebutnya sebagai ya muqallid, gitu, taklid. Nah, fa'ala hadza, maka atas dasar ini qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yadhkuruhu minal ahkami yusamma taqlidan. Nah, atas dasar ini, kalau kita nyatakan bahwasannya taklid itu adalah menerima perkataan tanpa ada argumentasi apapun, maka mengikuti perkataan Rasulullah SAW juga yang berkaitan fima yadhkuruhu minal ahkam, yang berkaitan tentang hukum, yusamma taqlidan, itu juga disebut dengan taklid. Tuh, jadi di sini fasenya tingkatannya bukan muqallid, muttabi, tapi lalu kemudian mujtahid, enggak, tapi muqallid sama mujtahid. Sehingga ketika orang melakukan suatu perbuatan, dia tahu dalilnya ini, gitu. Itu tetap saja bukan ittiba dalam istilah usul fikih. Dalam istilah usul fikih, orang tersebut masih dalam fase taklid. Meskipun taklidnya lebih baik daripada taklid yang sama sekali nggak ngerti. Tuh. Lalu kemudian, wa minhum man qala, di antara para ulama ada yang menyatakan bahwasanya at-taqlidu, taklid itu adalah qabulu qaulil qaili, menerima pendapat seseorang, wa anta la tadri min aina qalahu, dan kamu tidak tahu dari mana dia berkata seperti itu. La ta'lamu ma'khadahu fi dzalika. Kamu tidak tahu dari mana landasan atau dari mana argumentasi dia ketika dia berbicara itu. Nah, lalu kemudian fa in qulna inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas, jika kita nyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga melakukan qiyas bi ayyajtahida, karena Rasul itu melakukan ijtihad, maka
fayajuzu ayyusamma qabulu qawlihi taqlidan. Maka boleh dikatakan bahwasanya menerima perkataannya Rasulullah SAW itu adalah taklid. Lihtimali ayyakuna an ijtihadin. Karena ada kemungkinan ucapannya dia itu muncul dari proses ijtihad. Nah, wa in qulna innahu la yajtahid. Ini kan berarti ini induk masalahnya adalah apakah Rasul itu berijtihad atau enggak. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu berijtihad. Ini pendapat kedua. In qulna innahu la yajtahid. Kalau misalkan jika kita berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak berijtihad, maksudnya semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Wa innama yaqulu an wahyin, dia itu hanya mengucapkan dari wahyu, karena firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka itu fala yusamma qabulu qawlihi taqlidan. Maka aktivitas dia menerima perkataan Rasulullah SAW itu la yusamma taqlidan, itu tidak bisa disebut dengan taklid. Kenapa? Listinadihi ilal wahyi gitu. Jadi memang ya ketika ada pihak lain yang menyatakan umat Islam itu kebagi tiga, kebagi menjadi muqallid, muttabi, dan mujtahid. Yang pendapat yang lain menyatakan enggak, umat Islam itu cuma dua aja, kalau enggak mujtahid ya dia muqallid. Ya, perdebatan tentang ini memang sudah ada di dalam kitab Al-Waraqat ini juga kan, sama beliau disinggung tentang itu. Gitu. Nah, lalu kemudian apa definisi dari ijtihad? Tadi definisi dari taklid udah. Definisi ijtihad itu apa? Fahuwa badlul wus'i fi bulughil ghardi. Ia adalah mengerahkan seluruh kemampuan fi bulughil ghardi untuk mencapai tujuan. Nah, wal maksud minal ilm, yang dimaksud dengan ilmu. Harusnya wal maksud minal ilm liyahsula lahu, dan yang dimaksudkan dengan ilmu itu adalah liyahsula lahu, ya, untuk mendapatkan hasil dari ilmu tersebut. Itu. Wal mujtahidu, seorang mujtahid itu in kana kamilal alati fil ijtihadi, jika yaitu alatnya atau kemampuannya, skillnya itu sudah sesuai dengan ahlu ijtihad, kama taqaddama, fa in ijtahada, maka dia jika dia berijtihad fil furu'i, dalam furu' fikih, lalu kemudian wa asaba, dia benar pendapatnya, falahu ajroni, maka bagi dia ada dua pahala. Ala ijtihadihi, pahala yang pertama adalah untuk aktivitas dia berijtihad, karena dia baca Quran, karena dia baca hadis, dia baca tafsir gitu kan. Itu juga adalah usaha untuk ya belajar gitu kan. Nah, jadi dua pahala ini maksudnya adalah pahala pertama adalah pahala ijtihadnya, pahala kedua adalah ketika dia mengenai pendapat yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa in ijtahada, dan jika dia berijtihad fiha, dalam permasalahan itu, wa akhta'a, lalu kemudian dia salah dalam ijtihadnya, maka falahu ajrun wahidun, maka bagi dia itu cukup satu pahala saja, yaitu pahala ijtihad, al-ijtihadi kan. Itu. Wa sayati dalilu dzalika, dan akan ada nanti dalil tentang ini. Lalu kemudian waminhum man qala, di antara para ulama ada yang berkata bahwasanya kullu mujtahidin fil furu'i musib. Setiap mujtahid dalam perkara furu' fikih itu adalah benar, musib gitu. Mengenai kebenaran. Landasannya apa? Landasannya binaan ala hukmillahi ta'ala fi haqqihi. Dilandasi atas adanya hukum Allah bagi dia, bagi si mujtahid tersebut, wa haqqi muqallidihi, dan bagi orang-orang yang mengikuti dia, ma'adda ilaihi ijtihadu, yang nanti mengantarkan dia kepada ijtihadnya gitu. Sehingga karena dia diikuti sama orang, ya berarti dia adalah benar. Itu kan, ini menurut pendapat ini. Gitu. Lalu kemudian, oke lah, itu mah di dalam furu' kita masih bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Tapi bagaimana dengan ijtihad dalam usul?
Beliau Imam Harumain Al-Juwaini menyatakan wala yajuzu, dan tidak boleh ayyuqala untuk dikatakan bahwasanya kullu mujtahidin fil usulil kalamiyati ay al-aqaid musibun. Tidak bisa dikatakan bahwasanya setiap mujtahid di dalam perkara usul atau akidah itu musib, nggak mungkin. Kenapa? Li'anna dzalika, karena hal tersebut yuaddi, akan mengarahkan ila kepada taswibi ahli dhalalati minan nasara, pembenaran kepada apa yang dilakukan oleh orang sesat dari kelompok Nasrani. Fi qaulihim bitaslis, di antaranya pada perkataan mereka bahwasanya mereka menyatakan Allah itu salisus salasah. Begitu juga wal majus. Kalau kita nyatakan orang yang beristihad dalam ilmu kalam, dalam tauhid itu pasti benar, berarti nanti majusi juga bakal keajak juga dinyatakan benar, padahal tidak. Karena majusi ini mereka berkata bahwasanya fi qaulim bil aslaini lil alami an-nur waz zulmah. Mereka kan menyatakan bahwasanya usul dari alam ini yaitu adalah adanya cahaya dan juga ada kegelapan. Gitu. Itu kan tidak datang dari Allah, yaitu ijtihad mereka. Maka kalau misalkan semua mujtahid di dalam ilmu akidah itu benar, ditakutkan nanti majusi masuk ke dalam situ. Sehingga di sini dinyatakan tidak boleh. Wal kufar, dan juga orang-orang kafir, fi nafyihim tauhid, karena mereka meniadakan tauhid. Wa bi'atsatir rusul, dan mereka tidak mengimani diutusnya para rasul, wal ma'adu fil akhirah, dan tempat kembali di akhirat. Betul. Jadi karena orang kafir nggak mempercayai adanya hal-hal tersebut. Lalu kemudian wal mulhidin, begitu juga dengan orang ateis. Fi nafyihim sifatihi ta'ala, karena mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, contohnya kal-kalam, seperti Allah bersifat kalam. Terus kemudian wa khalqihi af'alal ibadi, dan bahwasanya mereka mengingkari juga bahwasanya perbuatan manusia itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada juga wa kaunuhu mar'iyan fil akhirah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir akan bisa dilihat. Wa ghairi dzalika, dan sejumlah permasalahan lain yang berkaitan dengan ilmu akidah. Intinya dalam ilmu akidah itu tidak boleh ada ijtihad, beda dengan dalam usul, dalam furu, yaitu fikih. Nah, lalu kemudian wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban. Dalil yang digunakan bagi kelompok yang melihat bahwasannya laisa kullu mujtahidin fil furu'i musib, bahwasanya enggak semua orang yang beristihad dalam furu' itu pasti benar, pasti ada salahnya juga. Dalilnya apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ijtahada wa asaba falahu ajrani. Siapa yang melakukan ijtihad lalu kemudian ijtihadnya itu tetap, maka falahu ajrani, maka bagi dia ada 2 pahala. Wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun, dan siapa yang beristihad lalu kemudian ijtihadnya itu salah, maka bagi dia itu cukup 1 pahala saja. Nah, wajhud dalil, sisi istidlalnya dari mana? Gitu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khatta al-mujtahidi taratan wa sawwabahu ukhra. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkadang menyalahkan satu pihak lalu kemudian membenarkan pihak yang lain. Tuh hadis diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Wa lafzul Bukhari, dan lafaznya berasal dari Imam Bukhari, dinyatakan bahwasanya idza jitahadal hakimu fa hakama fa asaba. Jika seorang hakim beristihad lalu kemudian fa hakama, lalu kemudian dia memutuskan, fa asaba, lalu kemudian putusannya itu sampai kepada pihak yang memang dituju, maka falahu ajroni, bagi dia ada 2 pahala. Pertama adalah pahala karena ijtihadnya, yang kedua pahala jika dia mengenai kebenarannya. Loh, wa idza hakama fa akhta'a, kalau dia berijtihad lalu kemudian fa akhta'a, lalu kemudian salah, ini harusnya bukan lafahu tapi
falahu gitu. Falahu ajrun, maka bagi dia itu cuma ajrun, yaitu satu pahala kebaikan. Tuh. Mungkin ini yang bisa kita bahas dari pertemuan kita mengenai pembacaan kitab Syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kita sudah sampai pada penghujung dari pembahasan kitab usul fikih ini, kitab Al-Waraqat ini. Maka dengan ini teman-teman silahkan mempersiapkan tema-tema yang akan diangkat dalam UAS. Nanti kemudian di kelas insya Allah akan dikabarkan bagaimana metode mengenai UAS-nya. Nah, begitu kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebagai penutup untuk pembacaan kitab Syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dari video pertama sampai saat ini, kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan manfaat, dan juga banyak orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan pada video-video ini. Dan kita kirimkan doa, khususnya bagi dua mu'allif ini. Yang pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, lalu kemudian kepada Imam Haramain Al-Juwaini. Dan juga kita sampaikan doa kita kepada guru-guru kita, kepada para dosen kita, kepada guru dari guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari mereka juga, dan mereka juga mendapatkan keberkahan dari doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah demi mereka. Ala hadhihi niyah naqra'u al-Furqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.